Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube. Jumpa lagi dengan kami si Malabapis. Mohon maaf jika beberapa hari kemarin kami tidak upload video dikarenakan ada sedikit gangguan pada kesehatan, dan alhamdulillah sekarang sudah fit kembali untuk kita sama-sama belajar dengan budidaya metode bioflok ya untuk jenis-jenis ikan nila, ikan bawal, ikan mas, dan bisa ikan jenis apapun ya. Pada video kali ini kami ingin mengulas pertanyaan dari salah seorang subscriber. Bang, saya punya sebuah kolam yang tadinya kolam ini untuk kolam renang katanya. Jadi untuk kolam renang. Kemudian ingin dikonversi aja menjadi kolam bioflok. Wah, ini kayaknya menarik juga ya. Jadi kolam renang ya kan. Mungkin sudah tidak terpakai seperti itu teman-teman maksudnya. Kemudian ingin dikonversi untuk budidaya ikan. Ya, coba akan kita hitungkan apa saja sih alat yang diperlukan, kemudian kebutuhan bahan-bahan untuk aplikasi sistem biofloknya, termasuk aerator apa yang cocok dipergunakan akan kami ulas selengkapnya pada video ini. Jangan skip videonya kawan-kawan semua. Teman-teman semuanya, sebelum kami lanjutkan video ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik dari beberapa SMK ya, gitu, SMK Perikanan yang sudah menjadikan video-video dari si Malabapis ini untuk nonton bareng. Kemudian ada salah seorang guru yang sempat juga DM ke kami, katanya salah satu video si Malabapis ini yang judulnya itu alat dan bahan kolam bioflok. Teman-teman bisa scroll di channel ini ya, itu dijadikan untuk nonton bareng, nonton bareng antara guru-guru dan adik-adik di sekolahnya tersebut ya. Oke, respect sekali ya, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Juga buat adik-adik yang saat ini sedang bersekolah di SMK Perikanan, maju terus, belajar terus, mudah-mudahan kanal si Malabapis ini menjadi salah satu referensi untuk kita sama-sama belajar bareng-bareng ya, adik-adik semuanya. Terkait dengan pertanyaan dari salah satu subscriber kita tadi, katanya beliau ini punya kolam renang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dikonversi menjadi kolam bioflok? Ya, kami jawab, bisa ya teman-teman semuanya. Karena pada prinsipnya kolam bioflok itu yang penting airnya yaitu bisa kedap. Entah itu menggunakan kolam terpal, kolam beton, ataupun kolam fiber, itu bisa ya untuk kolam bioflok. Dengan catatan kedalaman airnya itu teman-teman bisa pergunakan minimal di angka 80 sampai 100 cm. Kalau kurang dari situ agak kurang efektif ya untuk digunakan sebagai budidaya dengan metode bioflok ini. Kembali ke pertanyaan subscriber kita tadi, ukuran kolamnya itu adalah 11 kali 6 meter. Nah, langkah pertama kita harus menghitung dulu kubikasi airnya ya. Kubikasi airnya itu kita estimasi saja ya, karena subscriber ini nggak menyebutkan kedalaman airnya ya. Tapi kalau kolam renang itu rata-rata kan cukup dalam juga ya, di atas 1 meter seperti itu. Nah, saran kami untuk, karena ini pemula ya, baru belajar, efektifkan aja kedalaman airnya itu antara 80 sampai 100 cm saja. Walaupun kolamnya kedalamannya mungkin 2 meter, jangan dipergunakan semua ya. Karena biaya akan terlalu besar, di samping itu kita juga akan bingung menentukan aeratornya seperti apa. Nah, kita pertama hitung kubikasi airnya dengan panjang 11 meter dan lebar 6 meter, berarti di situ adalah 66 kubik. Dengan catatan ketinggian airnya kita buat di angka 1 meter saja. Jadi rumus kubikasinya itu adalah 11 dikali 6 dikali 1. Maka akan ketemu angka 66 kubik. Oke. Langkah pertama kita sudah menemukan rumusnya, air yang dipergunakan berarti sejumlah 66 kubik, sehingga enak untuk menghitung kebutuhan selanjutnya. Dengan kubikasi air sejumlah 66 kubik ini, sebaiknya ya, abang subscribernya bisa menggunakan dua jenis aerator. Kami sudah cari-cari ya, dan berkomunikasi seperti itu. Itu bisa menggunakan aerator supercharge ya, yang root blower itu yang 1 sampai 1,5 HP ya kan. Nah, insya Allah mampu lah, untuk output udaranya sangat besar dan sangat cukup ya untuk kolam dengan kubikasi 66 kubik tadi. Nah, kalau teman-teman menggunakan supercharge atau root blower tadi, itu harganya lumayan mahal ya.
berkisar harganya itu antara 8 sampai 10 jutaan, ya cukup mahal juga ya. Tapi jika kita hitung sesuai dengan video-video yang sudah kami uraikan kemarin, dengan kubikasi hanya sekitar 60 kubikan tadi, sebenarnya teman-teman masih bisa menggunakan aerator yang jenis ring blower ya, yang GF 1100 ya kan. Nah, GF 1100 ini output udaranya itu ya sekitar 50 kubik ke atas lah gitu ya. Saya pikir sih kalau untuk 66 kubik masih bisa menggunakan ring blower. Nah, ring blower yang GF 1100 ini harganya itu berkisar 4 juta rupiah, teman-teman semuanya. Nah, udah ketemu tuh ya kubikasi airnya, kita 66 kubik. Aerator yang dipergunakan boleh memilih, bisa menggunakan root blower atau supercharge tadi. Kisaran harganya cukup mahal, antara 8 sampai 10 juta. Tapi jika menggunakan ring blower, bisa di angka 4 jutaan, lebih murah ya harganya, ya lebih bisa ditekan. Nah, catatannya kalau untuk menggunakan ring blower ini, sebaiknya kedalaman airnya nanti diturunkan sedikit, jadi jangan 100 cm, pergunakan saja 90 cm, insya Allah itu akan kencang banget ya teman-teman. Nah, tapi perhitungan untuk kubikasi dan jumlah bibit tetap kita menggunakan rumus 100 cm supaya tidak bingung menghitungnya, oke? Nah, lanjut setelah ketemu aerator yang dipergunakan adalah GF 1100, maka yang kedua kita akan menghitung berapa kebutuhan bibit. Nah, kebutuhan bibit sesuai dengan video yang telah kami uraikan pada banyak video sebelumnya, kita menggunakan 100 ekor untuk setiap kubik air ya. Jadi kalau tadi kubikasi airnya adalah 66 kubik, menghitungnya gampang. Jadi 66 kubik itu tinggal dikalikan 100 ekor. Sehingga kepadatan tebar yang bisa teman-teman lakukan di sini adalah sebanyak 6.600 ekor. Ya, 6.500 masuk lah gitu kan ya. Atau lebih efektif lagi, tebar aja 6.000 ekor juga masih bisa masuk. Nah, setelah kita menemukan jumlah tebar bibit sebanyak 6.600 ekor ya teman-teman semuanya, maka kita akan menghitung berapa biaya bibit. Cara menghitung berapa berat bibit adalah jumlah bibit dikalikan 20 gram. Artinya estimasi kita tebar bibit itu yang besar ya, yang ukurannya 20 gram atau 2 jari lebih lah, antara 7 sampai 10 cm size-nya itu. Jadi 6.600 ekor kita kalikan 20 gram, kemudian dibagi 1000, maka akan ditemukan angka adalah 132 kilogram. Nah, itulah berat bibit yang akan teman-teman tanam. 132 kilogram ini, teman-teman bisa beli bibit itu yang kiloan. 1 kilonya itu isi 50 ekor ya. Itu berkisar harganya sekitar 50.000. Atau mau beli ekoran pun boleh ya. Kalau beli ekoran tuh dengan size 5 sampai 10 cm, 5, 7 sampai 10 cm itu kisaran tuh 1.000 ya per ekornya. Jadi total untuk biaya bibit itu adalah 132 kg dikalikan 50.000, maka akan ketemu angka 6.600.000. Kalau misalkan teman-teman mau beli ekoran aja, kembali kita hitung bibitnya. Tadi kan 6.600 ekor dikali Rp1.000, itu sama aja. Keluar angkanya adalah Rp6.600.000. Udah ketemu tuh ya untuk biaya bibitnya. Dan selanjutnya kita akan menghitung berapa kebutuhan bahan-bahan untuk kolam biofloknya. Jika pada beberapa video sebelumnya kita uji coba ya untuk kolam bioflok dengan ukuran kecil, diameter 1, diameter 2, kami tidak terlalu memperhitungkan nih alat-alat untuk bahan-bahan untuk bioflok ini ya. Seperti garam krosok, molase, dan dolomit. Kenapa? Karena memang kecil sekali kan gitu, nggak nyampe 50.000 ya kebutuhannya itu teman-teman. Tapi karena ini kubikasi airnya sudah cukup besar, maka di sini kami akan hitungkan. Cara menghitungnya adalah 66 kubik air itu membutuhkan garam krosok sebanyak 66 kg. Kenapa seperti itu? Karena lengkap pada video sebelumnya sudah kami uraikan bahwa setiap kubik air itu membutuhkan 1 kg garam krosok. Harga garam krosok itu kisarannya itu antara 3.000 sampai 6.000 rupiah ya teman-teman semuanya. Kita ambil di tengah angka adalah 5.000 rupiah untuk per kilogramnya. Berarti 66 kg kita kalikan dengan Rp5.000, maka akan keluar angka Rp330.000. Itu budget buat garamnya. Lalu berapa budget buat dolomitnya? Nah, untuk dolomit sendiri itu dalam setiap kubik air kita cukup menggunakan 50 gram ya, 50 gram ya, bukan 500 gram, 50 gram saja. Artinya dengan 66 kubik tadi teman-teman hanya membutuhkan 3,3 kg. Ya, silakan dihitung kembali nanti ya. Jadi 50 gram dikali 66 kubik, maka akan keluar angka 3.330
gram. Kita konversi ke kilogram, maka akan keluar angka 3,3 kilo. Nah, 3,3 kilo dolomit ini, teman-teman semuanya, itu kisaran harganya itu sekitar 80 ribuan ya. Bahkan bisa kurang dari situ ya. Karena kalau kita beli secara online, dolomit itu yang paket 4 kilogram itu harganya itu ya sekitar 50 sampai 80 ribu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang kemudian kita akan menghitung berapa jumlah molase. Untuk molase sendiri, dalam setiap kubik air kita menggunakan 100 ml. Mili ya, bukan liter. Jadi 100 ml. Jadi untuk 66 kubik air tadi berarti kita membutuhkan 6.600 ml. Nah, 6.600 ml itu akan kita konversi menjadi liter, maka kebutuhan molasenya itu adalah 6,6 liter. Jadi nggak nyampe 7 liter, 6,6 liter. Sebenarnya jika teman-teman masukkan 6 liter aja saya pikir sih sudah cukup ya untuk molasenya itu. Nah, molase sebesar 6,6 liter ini kita kalikan saja molase itu kisaran harganya itu sekitar 25.000 per liternya ya. Berarti untuk molasenya itu kebutuhannya adalah Rp165.000. Nah, sudah terpenuhi. Untuk kebutuhan bahan-bahan biofloknya sendiri, teman-teman membutuhkan budget sebesar Rp575.000. Udah ketemu tuh ya. Kemudian sebelum kita menghitung kebutuhan pakan, sebaiknya kita hitung dulu kebutuhan listrik. Untuk rumus kebutuhan listrik itu sudah lengkap ya pada video sebelumnya sudah kami uraikan, tidak kami uraikan berulang-ulang di sini ya. Jadi rumusnya itu adalah kebutuhan listrik tadi kan aeratornya kan 1100 watt ya. Nah, 1100 watt itu dikali 24 jam dibagi 1000 dikalikan tarif dasar listrik. Maka akan keluar angka ya. Silakan dihitung teman-teman di balik layar supaya videonya nggak kepanjangan gitu. Maka akan keluar angka untuk listriknya itu di kisaran Rp1.100.000 ya. Silakan nanti dihitung lagi teman-teman di balik layar ya. Nah, Rp1.100.000 ini untuk sebulan. Jadi untuk dari tebar bibit sampai ke panen berarti kebutuhan listriknya itu di kisaran Rp3.300.000. Udah ketemu semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan pakan. Cara menghitung kebutuhan pakan, rumusnya itu sangat gampang. Sudah lengkap pada video sebelumnya ya, kami uraikan secara detail. Pada video ini kita uraikan secara ringkas saja. Rumusnya adalah jumlah tebar bibit dibagi dengan target panen. Nah, target panen di sini teman-teman 1 kilonya itu, nanti panennya itu 1 kilonya itu kita anggap saja 5 ekor. Tapi jika teman-teman ingin yang 3 ekor, 4 ekor, atau mungkin 6 ekor, nanti silakan disesuaikan saja rumusnya. Nah, misalkan target panen kita 1 kilogramnya nanti isinya 5 ekor, berarti 6.600 ekor bibit, tinggal kita bagi 5 ekor. Maka akan keluar angka kebutuhan pakannya adalah 1.320 kilogram. Wah, lumayan banyak ya, jadi 1 ton lebih ya. Jadi 1.320 kilogram itu kita bagi 30. Kenapa dibagi 30 Bang? Karena pakan itu untuk 1 karungnya itu isinya 30 kilogram. Jadi 1.320 tadi kita bagi 30, maka akan keluar angka adalah 44 karung. Nah, banyak juga. Jadi untuk kolam yang ukuran 11 kali 6 meter tadi, jika benar menggunakan metode bioflok dengan metode yang sesuai dengan teoritis ya teman-teman semuanya, itu butuh pakannya itu 44 karung ya. Itu sesuai dengan target panen dengan 1,5 kilo tadi. Lalu berapa budgetnya? Nah, 44 karung udah ketemu, kita enak dong tinggal kita karikan aja dengan jumlah harga ya. Harga untuk pelet saat ini adalah Rp380.000. Mungkin disesuaikan dengan harga di lokasi tempat tinggal teman-teman semuanya ya. Kita ambil garis umumnya adalah Rp360.000 dikali 44 karung. Jadi kebutuhan untuk peletnya itu adalah Rp16.720.000. Lumayan besar juga ya. Nggak apa-apa. Modalnya adalah berani. Teman-teman akan sukses jika berani mencoba, berani berspekulasi, jangan pernah membayangkan kegagalan. Jadi implementasinya seperti itu. Ketika teman-teman terus-menerus membayangkan kegagalan, maka akan gagal gitu kan. Tapi bayangkan kesuksesan, insya Allah akan sukses. Sudah ketemu hitung-hitungan kebutuhannya, maka total kebutuhan yang harus teman-teman keluarkan untuk kolam renang yang dikonversi menjadi kolam bioflok tadi adalah sebesar Rp31.195.000. Wah, lumayan ya, 31 jutaan ya. Oke, kita lanjut saja. Kebutuhan kita adalah biaya keseluruhan total itu udah kita hitung dari hal yang sekecil-kecil termasuk listrik tadi adalah Rp31.195.000. Pertanyaannya untung nggak? Insya Allah untung ya. Kenapa?
Karena dalam video ini berbeda dengan video-video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya itu teman-teman minta dihitung mulai dari pembuatan kolam, beli aerator ya kan. Sehingga untuk panen pertama itu kita susah untuk untung, karena harus membalikan biaya pembuatan kolam. Nah, kalau untuk subscriber kita ini, dia sudah punya kolamnya. Artinya budget untuk pembuatan kolam itu tidak perlu dikeluarkan lagi seperti itu. Jadi hanya menambah budget untuk pembelian aerator. Jadi di siklus panen pertama juga insya Allah sudah ada keuntungannya. Tetap kita hitungkan. Bagaimana cara kita menghitung keuntungan? Nah, untuk menghitung keuntungan, langkah pertama kita akan menghitung dulu penjualan. Rumus penjualan itu sudah lengkap kami uraikan pada video sebelumnya. Tidak akan kami uraikan secara detail pada video ini ya, tapi kita langsung ke poinnya saja. Rumusnya adalah berat pakan yang habis plus berat bibit yang kita masukkan pada tebar bibit. Jadi jumlah pakan yang habis tadi adalah 1.320 kg plus 132 kg bibit. Maka akan ketemu angka 1.452 kg. Nah, itulah estimasi. Sekali lagi ini estimasi ya buat teman-teman semuanya. Nanti implementasi di lapangan ya akan banyak sekali hal-hal yang kita temukan ya. Nanti teman-teman bisa pelajari, namanya juga kita pemula, kita sama-sama belajar ya. Nah, kembali lagi, berarti estimasi panen kita adalah 1.452 kg, ya kan? Angka tersebut kita kalikan dengan harga jual ikan. Harga jual ikan itu bervariasi di masing-masing daerah ya teman-teman semuanya. Dalam video ini kita ambil di angka tengahnya saja, penjualan kita di 30.000 per kilogramnya. Jadi 1.452 kg tadi kita kalikan dengan 30.000, maka akan keluar angkanya 43.560.000. Untung nggak bang? Kayaknya untung deh. Soalnya tadi modalnya sekitar 31 jutaan ya. Ini kita harga jualnya itu di angka 43. Insya Allah teman-teman itu nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 12.365.000. Lumayan kan? Jadi 12.365.000 ini adalah untuk 3 bulan ya. Jadi dari tebar bibit sampai dengan panen. Jadi estimasi keuntungan dari abang subscriber yang punya kolam renang tadi, ya per bulannya itu dibagi 3 ya. Berkisar 4 jutaan lah keuntungannya dalam setiap bulannya gitu. Tapi sekali lagi ini hanya kerangka teoritis ya, hitungan secara teoritis tapi ilmiah, insya Allah ilmiah karena kita berdasarkan rumus-rumusnya dan rumus-rumusnya sudah lengkap kami uraikan pada video sebelumnya. Banyak juga teman-teman yang komplain, ini kan hitung-hitungan di atas kertas bang gitu, tapi praktek di lapangan itu tentu akan berbeda. Ya, dalam segala sesuatu minimal kita sudah punya hitung-hitungan di atas kertas. Adapun dalam implementasinya nanti berbeda ini, berbeda itu, yaitu teknis di lapangan. Akan sangat lebih khawatir lagi ketika teman-teman memulai sesuatu nggak punya kerangka teoritis, nggak punya rumus, melangkah dengan remang-remang, ya kan? Itu akan lebih membingungkan lagi. Bingung mau yang dibeli apa, harganya berapa, nggak punya referensi, nanya situ, nanya sini, nggak terdapat jawaban. Itulah sebabnya video-video dari Simalaba ini mudah-mudahan sedikit menginspirasi dan sedikit membantu buat teman-teman, khususnya yang baru belajar ya. Yang para pemula, adik-adik yang di SMK Perikanan, yang sekarang sedang belajar ya kan, untuk menemukan pola dan metode-metode apa nih nanti ketika lulus, bisa langsung dipraktekkan. Mudah-mudahan video Simalaba ini selalu menjadi inspirasi, sehat selalu, dan tetap berpikir positif. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.